Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan sepatu terbang. Pada suatu pagi yang cerah bagi warga istana, tapi tidak bagi Abu Nawas. Sang penasihat kocak kerajaan baru saja bangun dari tidur setelah semalaman memikirkan cara agar hutangnya pada penjual roti bisa dibayar tanpa harus benar-benar membayar. Abu Nawas menggaruk kepala, andai ada sepatu yang bisa terbang, aku bisa lari dari masalah dengan gaya. Tentu saja, itu hanya keluhan sambil ngelantur, tetapi rupanya kata-kata ajaib kadang didengar langit. Saat Abu Nawas membuka pintu rumah, ia menemukan sepasang sepatu hitam mengilap dengan tulisan di solnya. Untukmu, wahai pemilik imajinasi kelewat liar. Abu Nawas bingung setengah mati. Tapi karena penasaran, ia langsung memakainya. Begitu kakinya masuk, wos! Ia terbang menabrak atap rumah tetangga, lalu melesat naik ke langit seperti layangan putus yang dikejar anak kecil. Wai! Aku belum siap, teriak Abu Nawas sambil melingkar-lingkar tak karuan di udara. Sepatu itu bukan hanya bisa terbang, tapi terbang sesukanya, bukan mengikuti kemauan pemakainya. Kadang meluncur cepat, kadang berhenti mendadak, kadang miring 45 derajat seakan mau jatuh tapi tidak jadi. Sayangnya, sepatu itu mengantar Abu Nawas langsung ke istana. Ia mendarat dengan gaya superhero, yang berakhir dengan wajah menancap ke taman bunga sutra milik permaisuri. Raja, yang sedang sarapan bubur emas, kaget melihat Abu Nawas terjun bebas seperti meteor yang salah alamat. Abu Nawas. Apa itu? Tanya sang raja. Daulat, tuanku. Ini, sepatu dengan cita-cita tinggi, jawabnya sambil berusaha berdiri, namun sepatu itu malah membuatnya meloncat-loncat seperti katak dipijit. Melihat kelucuan itu, raja tertawa terbahak-bahak. Tapi sekaligus muncul ide licik. Kalau begitu, kata raja, gunakan sepatu itu untuk mencari tahu siapa yang mencuri mahkota perak kesayanganku. Kau bisa terbang dan melihat dari atas. Abu Nawas menelan ludah. Tapi tuanku, sepatu ini bukan dikendalikan saya. Tidak masalah, jawab raja mantap. Padahal jelas sekali masalah. Abu Nawas pun berangkat. Tapi bukannya terbang mencari pencuri, sepatu itu malah membawanya mampir ke kandang unta, menabrak menara jam, bahkan masuk sebentar ke dapur istana dan mencicipi aroma sup ikan. Sampai akhirnya, sepatu terbang itu menuju sebuah gudang tua. Di dalamnya, Abu Nawas melihat tikus raksasa. Ya, tikus yang mungkin terlalu banyak makan persediaan keju kerajaan, sedang memakai mahkota perak raja sebagai helm perang. Abu Nawas terperangah. Ini, pencurinya? Tikus? Tikus itu tampak bangga. Ia berpose seperti raja kecil. Sepatu itu tiba-tiba berhenti persis di depan si tikus, membuat Abu Nawas terjatuh berlutut, seakan memberi hormat pada yang mulia tikus. Tikus itu kaget, panik, lalu menjatuhkan mahkota dan kabur terbirit-birit. Abu Nawas menyerahkan mahkota tersebut kepada raja. Raja bingung. Jadi yang mencuri mahkotaku adalah tikus? Benar, tuanku. Sepertinya tikus ini terinspirasi jadi bangsawan, jawab Abu Nawas. Raja tertawa. Bagus, Abu Nawas. Kau berhasil. Tapi tepat saat Abu ingin mengambil sepatu ajaib itu, sepatu tersebut tiba-tiba terbang lagi. Hop, terbang keluar jendela dan hilang di cakrawala. Hei, kembalikan sepatuku. Tapi kan itu bukan sepatumu, teriak para penjaga istana. Sayangnya, sepatu itu tidak peduli pendapat publik. Sejak hari itu, warga kerajaan kadang melihat sepasang sepatu terbang tanpa pemilik melayang-layang di langit. Dan kadang, hanya kadang, terdengar suara Abu Nawas di kejauhan. Aku masih tergantung di pohon kurma. Pesan moral. Jangan menginginkan sesuatu tanpa mempertimbangkan akibatnya.
bisa jadi keinginanmu terkabul, tapi caranya sangat merepotkan. Gunakan imajinasi untuk hal yang baik, namun jangan sampai dikendalikan oleh sepatu buatanmu sendiri, alias keinginan yang tidak terkontrol. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan tikus, mungkin mereka sedang punya ambisi kerajaan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kotak musik ajaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, menyesap secangkir teh hangat sambil menikmati semilir angin. Seperti biasa, wajahnya yang ramah dan penuh akal itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Tapi kali ini, bukan tentang bagaimana menipu penipu atau mengelabui pejabat korup, melainkan soal suara nyanyian dari kejauhan. Lagu siapa itu? Gumam Abu Nawas sambil berdiri. Suara itu terdengar merdu, seperti suara malaikat yang bernyanyi di dalam kendi. Penasaran, Abu Nawas mengikuti sumber suara itu. Ia berbelok ke gang sempit, melewati pasar yang ramai, dan akhirnya tiba di sebuah lapak kecil yang sederhana. Di sana, seorang kakek berjubah lusuh duduk di balik meja tua, di depannya sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat keemasan dengan ukiran bunga. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas, "suara merdu itu, dari kota ini?" Sang kakek mengangguk dengan pelan. "Benar, ini adalah kotak musik ajaib. Bila kau membukanya, maka akan keluar nyanyian yang bisa membuat singa tertidur, raja menangis, dan pedagang lupa menghitung uang." Wah! Abu Nawas langsung berbinar. "Berapa harganya?" "Ah, ini bukan sembarang barang. Harganya tak bisa dinilai dengan dinar ataupun dirham. Tapi, saya punya satu barang yang bisa membuat unta tertawa," kata Abu Nawas dengan senyum licik. "Saya tukar dengan itu." Kakek itu penasaran. "Apa itu?" Abu Nawas mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, ternyata hanya sebutir kacang. Kakek itu melongo. "Kacang?" Abu Nawas berkata dengan penuh wibawa, "Ya. Tapi bukan sembarang kacang. Ini kacang dari gurun paling kering di dunia. Bila kau lemparkan ke tanah, ia akan menumbuhkan pohon yang daunnya bisa bernyanyi." Kakek itu bingung. Ia menatap kacang itu, lalu menatap otaknya, lalu lagi-lagi menatap kacang. Akhirnya, karena merasa hidupnya sudah terlalu tua untuk memikirkan logika, ia menyerah. "Ambillah kotaknya. Tapi ingat, kotak ini hanya akan menyanyi jika dibuka dengan niat yang benar." Abu Nawas mengangguk sok bijak, lalu lari terbirit-birit sambil tertawa puas. Keesokan harinya, Abu Nawas menggelar pertunjukan di alun-alun kota. Ia berdiri di atas peti, membawa kotak musik itu di tangannya. "Wahai rakyat Baghdad," serunya. "Hari ini, saya akan menunjukkan kotak musik yang bisa membuat keledai berdansa dan menteri menangis terseduh-seduh." Orang-orang berkumpul. Para pedagang menghentikan jualannya. Anak-anak meloncat kegirangan. Bahkan seekor ayam berhenti bertelur karena penasaran. Dengan gaya dramatis, Abu Nawas membuka kotak itu. "Tiiing. Tiiing. Lala la." Suara merdu keluar dari kotak itu. Namun, bukannya tenang, orang-orang langsung terkekeh. Lagu yang keluar ternyata sangat aneh. Liriknya berbunyi, "Jika kau punya kambing, jangan ajak menari. Nanti dia mabuk dan lari ke negeri pari." Seluruh alun-alun pun berguncang karena tawa. Bahkan si keledai tukang roti benar-benar mulai mengangkat kakinya dan berdansa.
Berita tentang kotak ajaib Abu Nawas sampai ke telinga Baginda Raja. Ia penasaran, lalu memerintahkan pengawal. Bawa Abu Nawas ke istana. Aku ingin dengar kotak itu bernyanyi. Ketika Abu Nawas datang, sang raja duduk di singgasananya dengan penasaran. Para menteri, penasihat, dan juru masak ikut menunggu. Abu Nawas, apakah benar kotakmu bisa membuat keledai berdansa? Bahkan bisa membuat menteri bernyanyi, tuanku, jawab Abu Nawas bangga. Dengan penuh gaya, ia membuka kotaknya. Ting, 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 la la la. Kalau raja tak mandi seminggu, semua dayang akan minggat satu-satu. Seketika, suasana menjadi hening. Semua mata menatap Baginda. Raja mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas langsung berkata dengan ekspresi polos, itu bukan saya yang menyanyi, tuanku. Itu dari kotaknya. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba jadi nyindir raja, mungkin karena niatnya belum benar. Raja pun terdiam. Lalu perlahan, ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kotakmu tak hanya menyanyi, tapi juga jujur. Setelah kejadian itu, kotak musik Abu Nawas menjadi terkenal. Tapi anehnya, setelah 1 minggu, kotak itu berhenti bernyanyi. Abu Nawas panik. Ia pergi mencari si kakek tua, tapi lapak itu sudah hilang. Tak ada jejak. Seolah-olah kakek itu dan kotak ajaibnya cuma ilusi. Namun Abu Nawas hanya tertawa sendiri. Ah, mungkin kotaknya hanya ingin menghibur orang selama seminggu, setelah itu, giliran aku yang harus terus menghibur mereka. Sejak itu, Abu Nawas mulai membuat kotak-kotak musik mainan sendiri dengan isi suara dari mulutnya sendiri. Dan percaya atau tidak, orang-orang tetap membayar hanya untuk mendengarnya menyanyi lagu absurd seperti kalau sandal kiri hilang di masjid, mungkin dia lari karena sedih. Terkadang, yang membuat sesuatu menjadi ajaib bukanlah benda itu sendiri, melainkan niat baik, tawa, dan imajinasi yang kita bawa bersamanya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Hutan Sihir. Kisah lucu dari alam tersihir dan otak yang jenius. Hari itu, Abu Nawas bangun kesiangan karena semalam ia begadang menulis puisi untuk ayam tetangga yang sedang stres. Ia bangkit dengan rambut acak-acakan dan baju tidur yang masih lusuh. Aku butuh liburan, gumamnya sambil menguap lebar. Tanpa rencana matang, Abu Nawas membawa sepotong roti, sebotol air, dan sebuah sendok kayu, entah buat apa, dan memutuskan berjalan menuju arah hutan yang katanya paling misterius di kerajaan. Hutan gelap tertawa. Orang-orang bilang, siapapun yang masuk ke sana akan mendengar suara-suara aneh. Pohon tertawa, batu menyanyi, dan angin yang suka menggeliti ketiak. Cocok, kata Abu Nawas. Itu seperti pesta ulang tahun versi hutan. Begitu masuk ke hutan, suasana berubah drastis. Abu Nawas dikejutkan oleh suara dari semak belukar. Heh, yang pakai sandal jepit sebelah kanan beda warna. Mau kemana, Mas? Abu Nawas celingukan. Hah? Semak bisa ngomong? Bukan semak, ini aku, pohon akasia bagian belakang. Aku ketempelan jin pelawak. Abu Nawas tertawa. Wah, jin zaman sekarang multitalenta, ya?
bisa nempel, bisa stand up. Ia melanjutkan perjalanan, dan semakin ke dalam, semakin banyak benda di sekitarnya yang ikut-ikutan jadi pelawak. Batu besar bernyanyi dangdut. Hatiku hancur berkeping-keping, gara-gara diinjak pakai sandal jepit. Sungai kecil bercanda. Cuci muka di sini bisa awet muda, asal jangan pakai sabun kucing. Dan daun-daun berjatuhan sambil berkata, "Please deh, angin, aku belum gajian." Tiba-tiba, muncul asap ungu pekat, dan dari balik kabut muncullah sosok tua dengan jubah bergambar emoji ketawa, topi runcing penuh glitter, dan janggut sepanjang keluh kesah. "Akulah penyihir gelap," katanya dramatis. "Siapa kau, yang berani menginjak tanah hiburan abadi ini?" "Aku Abu Nawas. Aku bukan menginjak, tapi menyentuh dengan penuh cinta." "Ngaco. Kau pasti mau mengganggu kutukanku. Semua benda di sini harus tertawa. Aku benci kesedihan. Karena aku pernah ditinggal menikah oleh badut wanita di pelaminan." Abu Nawas melongo. Wah, kisah cinta yang absurd tapi menyakitkan. "Makanya aku sihir seluruh hutan ini. Biar semua benda ikut tertawa, walaupun hatiku menangis." Abu Nawas menghela napas panjang. "Wahai penyihir, izinkan aku menyembuhkan luka hatimu bukan dengan sihir, tapi dengan stand-up komedi spesial." Ia berdiri di atas batu, yang tiba-tiba berubah jadi panggung, dan mulai. Pernah dengar kisah raja yang takut bayangannya sendiri? Tiap malam dia lempar sandal ke tembok karena dikira ada pengintai. Atau kisah kucing istana yang jadi penasihat menteri? Karena cuma dia yang bisa bikin semua diam, dengan tatapan menghina. Penonton tidak hanya penyihir, tapi juga semua pohon, batu, bahkan seekor tupai yang tiba-tiba pakai wig dan tertawa terpingkal-pingkal. Penyihir tertawa sampai janggutnya melilit leher. "Hahaha. Ampun, Abu Nawas. Kau penyihir komedi sejati." Seketika, sihir di hutan lenyap. Suasana jadi damai, meski sedikit kecewa karena pohon tidak lagi bisa nyanyi dangdut. Sebagai hadiah, penyihir memberikan Abu Nawas sebuah cermin ajaib yang jika dilihat, akan menunjukkan versi paling konyol dari diri sendiri. Berikan ini pada siapapun yang merasa paling serius di dunia. Maka dia akan tertawa, bahkan jika dia menteri. Abu Nawas pulang dengan bangga sambil memeluk cermin. Tapi sebelum keluar dari hutan, seekor monyet menghadangnya sambil berbisik. "Bro, kau lupa roti dan sendok kayumu ketinggalan." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang ke istana dan memberikan cermin itu pada raja yang dikenal paling serius dan sok bijak. Raja melihat ke dalam cermin, dan seketika jatuh dari singgasananya sambil berkata, "Ya ampun, kenapa alisku mirip jangkrik mabuk?" Sejak saat itu, setiap malam Jumat, diadakan acara komedi kerajaan, di mana Abu Nawas menjadi pembawa acara tetap, dan cermin itu dipajang sebagai simbol bahwa tawa bisa menyihir dunia lebih dari sihir itu sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan sihir atau kekuatan, tapi tawa yang tulus, dan sedikit kemampuan meniru suara kambing. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan emas berbicara. Hari itu, Baghdad sedang sibuk-sibuknya. Pasar ramai, para pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, dan suara rebutan harga terdengar di mana-mana. Tapi suasana berubah kacau ketika seekor unta tergelincir karena kulit semangka di jalan.
Dari punggung unta itu, jatuhlah sebuah peti kecil berwarna emas yang langsung dikerubungi orang. Astagfirullah. Itu milikku, teriak seorang pria gendut dan berkumis tebal. Mustafa, si pedagang rempah yang terkenal pelit dan suka menyembunyikan uangnya di dalam kendi minyak zaitun. Mustafa buru-buru mengamankan peti itu dan langsung menuntun onta kembali pergi meninggalkan pasar. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar mengejutkan dari istana. Emas yang dikirim dari negeri tetangga hilang. Sumber terakhir peti itu? Ya, benar. Di tangan Mustafa. Para penjaga istana langsung mengepung toko rempah Mustafa. Engkau telah mencuri emas kerajaan. Tuduh seorang pengawal bertubuh kekar. Mustafa gemetar seperti daun salam di atas kompor. Sumpah demi jenggot kakekku. Aku cuma menyimpannya. Tidak kubuka, tidak kusentuh, tidak kugoda. Tapi para pengawal tak percaya. Mustafa diseret ke hadapan Hakim Kadi. Warga kota pun heboh. Padahal baru kemarin dia nawarin diskon kunyit, bisik seorang ibu-ibu. Begitu mendengar kabar Mustafa terjerat masalah, Raja Harun al-Rashid langsung mengutus orang memanggil Abu Nawas. Si jenius jenaka itu sedang bersantai di tepi sungai, memancing bukan ikan, tapi inspirasi. Aha! Kasus emas hilang? Sudah lama aku tidak bermain-main dengan logam mulia, kata Abu Nawas sambil menyimpan umpan berupa kerupuk. Di pengadilan, Hakim Kadi terlihat lelah. Abu Nawas, jangan main-main. Ini perkara serius. Emas kerajaan hilang. Abu Nawas tersenyum santai. Wahai Hakim, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan. Apakah emas bisa bicara? Jangan bercanda, Abu Nawas. Aku tidak bercanda. Kalau perlu, aku akan membuatnya bicara. Tapi dengan syarat. Apa syaratmu? Aku butuh waktu 2 hari, dan 1 unta tua bekas pasar loak. Untuk apa unta itu? Rahasia. Selama 2 hari penuh, Abu Nawas sibuk menyiapkan rencananya. Ia menyewa rumah kosong di pinggir kota, menyusun peti tiruan yang mirip dengan yang hilang. Bedanya, isi peti itu bukan emas, melainkan kotoran kambing yang dibungkus kain kuning keemasan. Lalu ia sebarkan desas-desus di pasar, emas asli telah ditemukan. Akan diserahkan kembali ke istana malam ini. Desas-desus itu menyebar cepat. Bahkan tukang roti ikut berhenti jualan karena ingin tahu siapa pencurinya. Malam harinya, rumah kosong itu sengaja ditinggalkan tak terkunci. Di dalamnya, peti palsu diletakkan tepat di tengah ruangan. Abu Nawas dan prajurit mengintai dari kejauhan. Benar saja, tengah malam, sesosok bayangan masuk perlahan. Orang itu membuka peti, dan langsung mengumpat keras. Astagfirullah. Apa ini bau bangkai kambing? Katanya panik. Saat hendak kabur, ia langsung disergap. Ternyata dia adalah Hasan, pelayan istana bagian logistik, yang selama ini dipercaya membawa dan mengantarkan peti-peti emas. Di hadapan Hakim Kadi dan Raja, Hasan akhirnya mengaku. Ampun tuanku, aku tergoda. Peti itu kuselipkan saat malam, lalu kutukar isinya dan kukembalikan petinya kosong. Aku pikir tak ada yang sadar. Mustafa menangis haru. Demi botol cuka balsam, aku tidak bersalah. Hakim Kadi mengangguk. Benar. Kau hanya sial karena dititipi peti dari orang yang lebih licik darimu. Raja Harun al-Rashid tertawa. Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menegakkan keadilan,
dengan kotoran kambing dan unta bekas. Abu Nawas menunduk sopan. Terkadang, Yang Mulia, emas tak bisa bicara, tapi bau busuk bisa membuat orang jujur berteriak. Seluruh ruangan tertawa. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas 1 peti emas sungguhan. Tapi dengan syarat, jangan kau buat emas ini bicara. Abu Nawas menjawab, tenang saja, Yang Mulia. Emas ini pendiam. Tapi kalau dibungkus kain kuning dan diletakkan dekat kambing, dia bisa jadi cerewet lagi. Mustafa. Sejak hari itu, dia berubah. Bukan jadi dermawan, tapi kini semua emasnya ia simpan dalam kendi, yang diletakkan di bawah ranjang dan dijaga oleh 3 kucing liar. Dan warga Baghdad, mereka tak akan pernah lupa kisah legendaris tentang emas cerewet, kambing berbakat, dan Abu Nawas yang bikin orang jujur tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan gelas ajaib. Di negeri Baghdad yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk pasar, kelakar para pedagang, dan intrik para bangsawan, muncul lagi kisah kocak sang pujangga yang licik sekaligus cerdas, Abu Nawas. Kali ini, ceritanya tidak kalah gokil dibanding kisah-kisah sebelumnya, karena melibatkan sebuah gelas aneh yang konon tak pernah bisa kosong. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba datang seorang pedagang keliling yang suka menjual barang-barang aneh. Dengan penuh semangat, si pedagang berteriak, "Wahai orang-orang Baghdad, hari ini aku membawa benda ajaib. Sebuah gelas yang tak akan pernah kosong walaupun kau minum sebanyak apapun." Orang-orang langsung berkerumun. Sebagian ada yang melongo, sebagian lain tertawa tidak percaya. Abu Nawas yang mendengar teriakan itu langsung tertarik. Kalau benar ada gelas yang tak pernah kosong, pasti bisa jadi alat bikin pusing banyak orang, atau justru jadi penyelamat perut lapar, gumamnya sambil mengelus janggut hitamnya. Ia pun mendekati pedagang. "Tuan pedagang, berapa harga gelas anehmu itu?" Pedagang menjawab dengan gaya dramatis, "Untukmu, Abu Nawas, hanya 10 keping emas." Abu Nawas tertawa terbahak, 10 keping emas? Untuk sebuah gelas? Bahkan untuk harga segitu, aku bisa beli kambing, ayam, dan beras sekarung. Jangan bercanda. Namun pedagang itu pintar memancing rasa penasaran. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu diminum setengahnya. Ajaibnya, air di gelas itu tetap penuh. Orang-orang berteriak kaget, sebagian ternganga seperti melihat jin keluar dari botol. Abu Nawas pun tercengang. "Astaga! Kalau aku punya ini, aku bisa minum gratis seumur hidup. Bahkan mungkin bisa bikin raja bingung." Akhirnya, setelah tawar-menawar yang alot, Abu Nawas berhasil mendapatkan gelas itu hanya dengan 3 keping emas, plus bonus teriakan pedagang yang kesal karena ditawar habis-habisan. Malam itu, Abu Nawas mencoba gelas itu sendiri di rumah. Ia menuangkan teh, lalu diminum. Benar saja, air teh itu tidak pernah habis. Ia minum, dan tetap penuh. Abu Nawas senang, tapi juga bingung. "Kalau begini terus, aku bisa mabuk teh," katanya sambil memegang perut. Ia lalu berpikir, daripada aku yang pusing sendiri, lebih baik aku pakai gelas ini untuk mengerjai orang lain. Dan, siapa lagi target yang paling seru kalau bukan Baginda Raja Harun al-Rasyid? Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa gelas itu. Ia menghadap raja sambil membawa senyum misterius. "Wahai Baginda,
kata Abu Nawas, aku membawa hadiah luar biasa untukmu. Sebuah gelas yang tak pernah kosong. Raja Harun al-Rasyid langsung tertarik. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas dengan gaya dramatis menuangkan air ke gelas itu. Ia minum setengahnya di hadapan raja. Ajaib. Air tetap penuh. Raja melotot. Subhanallah. Gelas ini benar-benar ajaib. Para menteri ikut terkagum-kagum. Tapi raja yang terkenal jahil itu punya sifat ingin mencoba sendiri. Maka ia pun mengambil gelas tersebut dan meminumnya. Minum sekali, masih penuh. Minum lagi, masih penuh. Minum lagi, tetap penuh. Raja terus minum, sampai perutnya mulai kembung. Para menteri bingung, antara mau menolong atau tertawa. Abu Nawas, teriak raja dengan wajah merah. Kenapa gelas ini tidak habis-habis? Aku sudah minum 7 kali. Abu Nawas dengan wajah polos menjawab, Baginda, bukankah itu yang Baginda inginkan? Minum sepuasnya tanpa takut kehabisan. Semua orang di istana tertawa terbahak, sementara raja mulai menyesal karena perutnya terasa seperti balon yang siap meledak. Masalah belum selesai. Karena penasaran, para menteri juga ingin mencoba. Mereka berebut gelas itu. Ada yang minum sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya seluruh istana jadi sibuk minum air tanpa henti. Para pengawal ikut mencoba, para pelayan pun penasaran. Akhirnya, suasana istana yang biasanya hikmat berubah menjadi pasar malam minum air gratis. Saking banyaknya yang minum, sebagian besar menteri bolak-balik ke toilet. Bahkan ada satu menteri yang jatuh terduduk sambil berteriak, "Tolong hentikan! Perutku banjir!" Raja yang melihat kekacauan itu jadi marah. Abu Nawas, apa maksudmu membawa benda ini ke istanaku? Abu Nawas tersenyum licik. Baginda, bukankah ini bukti bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak selalu menyenangkan? Bahkan minum air sekalipun, kalau tak ada habisnya, justru menyiksa. Raja terdiam. Menteri-menteri terbatuk-batuk sambil mengangguk, setuju meski dalam keadaan perut penuh. Akhirnya, Raja memutuskan menyimpan gelas itu di ruang penyimpanan istana, sebagai pengingat agar tidak serakah dan tidak selalu ingin sesuatu yang berlebihan. Abu Nawas, kata Raja, kau memang selalu membuatku pusing. Tapi aku akui, ada benarnya kata-katamu. Sesuatu yang terlalu banyak bisa jadi masalah besar. Abu Nawas hanya tersenyum sambil membungkuk. Betul, Baginda. Bahkan tertawa pun kalau terlalu lama, bisa bikin perut sakit. Mendengar itu, semua yang hadir langsung tertawa lagi. Dan kali ini lebih sakit perutnya karena benar-benar kebanyakan minum dan kebanyakan tertawa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sesuatu yang berlebihan tidak selalu membawa kebahagiaan. Kecerdikan bisa mengalahkan kemarahan. Dan tentu saja, jangan pernah minum dari gelas Abu Nawas kalau tak siap bolak-balik ke toilet. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri laut yang hilang. Pantai jadi padang pasir. Pada suatu pagi yang cerah, kabar aneh tersebar di seluruh negeri. Orang-orang berlarian di pasar, berteriak-teriak sambil menunjuk ke arah pantai. Lautan menghilang. Lautan menghilang, teriak seorang nelayan tua dengan wajah pucat. Awalnya orang mengira itu hanya lelucon, tapi ketika mereka berbondong-bondong ke pantai, semua benar-benar ternganga. Laut yang biasanya bergelombang biru dan penuh kapal nelayan, kini kering kerontang. Air laut raib entah kemana,
meninggalkan hamparan pasir basah yang luas seperti padang pasir raksasa. Ikan-ikan tergeletak megap-megap di atas pasir, kepiting berjalan kebingungan, dan perahu nelayan tergeletak miring seperti ayam mabuk. "Wahai langit, kemana air lautku pergi?" ratap seorang nelayan sambil menepuk-nepuk perahunya. Kabar ini sampai ke telinga Baginda Raja. Ia sangat terkejut, tapi juga bingung. Laut yang hilang tentu akan menghancurkan perdagangan, karena kapal dagang tak bisa masuk. Lebih parah lagi, istana punya agenda besar. Raja ingin mengadakan pesta ikan bakar sebulan penuh. Kalau laut hilang, dari mana ikan segar bisa didapat? Panggil Abu Nawas segera. Hanya dia yang bisa menjelaskan misteri ini, titah raja. Abu Nawas datang dengan penampilan khasnya. Sorban putih agak miring, janggut hitam rapi, jubah putih sederhana, dan sandal yang sudah agak usang. Ia melangkah dengan santai, seolah tidak ada masalah besar. "Abu Nawas," seru raja, "lautan menghilang. Jika kau tidak bisa mengembalikannya, negeri ini akan hancur. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang, lalu menatap serius. "Paduka, saya sudah lama menduga hal ini. Lautan sebenarnya merasa bosan." "Bosan?" Raja melotot. "Mana bisa laut merasa bosan?" "Bisa, Paduka. Bayangkan, setiap hari laut hanya menerima sampah dari manusia, kulit pisang, tempurung kelapa, bahkan sandal putus. Nelayan memancing tanpa permisi, anak-anak kencing di tepi pantai. Laut akhirnya jenuh, lalu ia kabur ke tempat lain mencari ketenangan." Raja terdiam. Para menteri saling pandang, setengah percaya setengah tidak. Raja menepuk tangan. "Baiklah, kalau begitu kau harus membuat laut kembali. Jika gagal, kau akan kuangkat jadi penjaga sumur istana seumur hidup, dan hanya boleh bicara dengan ember." Abu Nawas mengangguk. "Izinkan saya mencoba, Paduka. Tapi saya butuh bantuan rakyat, dan juga beberapa peralatan aneh." "Apa itu?" tanya Raja curiga. "Sapu lidi, seruling bambu, dan 10 periuk besar." Seluruh istana terdiam, lalu meledak tertawa. Apa hubungannya sapu lidi dengan laut yang hilang? Abu Nawas hanya tersenyum. "Tunggu saja." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seluruh rakyat ke pantai yang kering. Mereka berbaris membawa sapu lidi. Abu Nawas berdiri di depan dengan gaya seorang pemimpin upacara sakral. "Wahai rakyat, kita akan menyapu pasir ini agar laut merasa rindu rumahnya. Jika pasirnya bersih, laut akan kembali." Maka, rakyat pun menyapu pasir pantai beramai-ramai. Pasir beterbangan ke sana kemari, membuat semua orang bersin. "Acim. Abu Nawas, ini membuat hidung kami gatal," keluh seorang nelayan. "Bersabarlah," jawab Abu Nawas tenang, "laut suka kebersihan." Setelah itu, Abu Nawas meniup seruling bambu dengan nada aneh. Suaranya mirip kambing serak sedang tertawa. Anak-anak yang menonton malah terpingkal-pingkal. "Apakah ini doa khusus, Abu Nawas?" tanya seorang menteri. "Bukan, ini lagu kesukaan laut. Laut suka musik." Setelah ritual aneh itu, Abu Nawas meminta rakyat menaruh periuk besar di sepanjang garis pantai. Jika air laut kembali, ia akan mampir dulu ke periuk-periuk ini. "Nanti bisa kita gunakan untuk masak gratis." Orang-orang tertawa geli, tapi tetap mengikuti perintahnya. Namun, hari demi hari berlalu. Laut belum juga kembali. Nelayan semakin cemas, raja semakin murka, dan menteri-menteri mulai menyusun rencana untuk menghukum Abu Nawas.
Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung, Abu Nawas diam-diam membawa rakyat ke pantai lagi. Paduka Raja tidak tahu, katanya, sebenarnya laut itu tidak hilang. Laut hanya sedang main petak umpet. Jika kita menunggu saat pasang besar, ia akan muncul kembali. Rakyat heran. Benarkah? Percayalah padaku, jawab Abu Nawas. Keesokan paginya, saat air pasang besar, lautan perlahan kembali memenuhi pantai. Ombak berderap masuk, membawa ikan-ikan yang meloncat gembira. Kapal nelayan yang tadinya miring kini kembali mengapung. Orang-orang bersorak, "Hidup Abu Nawas! Kau berhasil mengembalikan laut." Raja pun terkejut melihat laut kembali seperti semula. "Abu Nawas, apa rahasiamu? Bagaimana kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Paduka, saya hanya menunggu. Laut punya jadwal sendiri. Ia pergi sebentar untuk memberi pelajaran agar manusia tidak semena-mena. Kini ia kembali, karena melihat kita sudah belajar menjaga kebersihan." Raja terdiam, lalu mengangguk dengan kagum. "Luar biasa. Mulai sekarang, aku perintahkan seluruh rakyat untuk menjaga laut. Jangan lagi membuang sampah sembarangan." Namun, sebelum semua bubar, seorang nelayan muda bersuara keras, "Abu Nawas, tapi kenapa kau suruh kami menyapu pasir dan meniup seruling? Itu tidak ada gunanya." Abu Nawas terkekeh. "Siapa bilang tidak ada gunanya? Coba bayangkan, kapan terakhir kali kalian menyapu pantai bersama-sama dan bernyanyi di bawah bulan? Bukankah itu pengalaman berharga?" Semua terdiam sebentar, lalu meledak tertawa. Raja pun ikut tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik sekaligus bijak. Walau caramu konyol, hasilnya tetap membuat rakyat bahagia. Aku puas." Sejak hari itu, Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai pawang laut yang bisa memanggil ombak dengan seruling kambing serak. Dan pesta ikan bakar pun tetap berjalan, tapi kali ini disertai peraturan baru. Siapapun yang buang sampah sembarangan ke laut, akan dihukum menyapu pantai sebulan penuh dengan sapu lidi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan mimpi aneh. Di negeri Baghdad yang damai namun penuh kelucuan, Raja Harun al-Rasyid terkenal sebagai penguasa yang bijak, tapi juga gampang penasaran pada hal-hal aneh. Suatu malam, setelah makan malam terlalu banyak kebab dan susu kambing, sang raja tertidur dengan perut kenyang dan mimpi pun datang menyerangnya seperti rombongan unta yang tak sabar berlari di padang pasir. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menjadi pengemis miskin yang tinggal di gubuk reot, dikejar-kejar anjing jalanan, dan ditertawakan rakyatnya sendiri. Ia bangun dengan keringat dingin dan berteriak, "Tidak! Aku jadi pengemis. Harta dan istanaku hilang." Para penjaga istana yang mendengar teriakannya segera berlari masuk. "Yang mulia, ada apa?" Raja memegangi janggutnya sambil gemetar. "Aku bermimpi jadi pengemis, dan rasanya nyata sekali. Mungkin itu pertanda buruk. Cepat, panggil para penafsir mimpi." Malam itu juga, istana penuh dengan orang bijak, ulama, dan dukun yang mengaku tahu arti mimpi. Tapi semua jawabannya membuat raja makin gelisah. Yang satu bilang, itu pertanda Anda akan kehilangan kekuasaan. Yang lain bilang, itu tanda bahwa rakyat akan memberontak. Dan seorang dukun berambut acak-acakan bahkan berkata, mimpi itu berarti jin sedang jatuh cinta pada Anda, tuanku. Jatuh cinta padaku? Jin perempuan? Seru raja ketakutan. Tidak. Aku tidak mau menikah dengan jin.
usir semua dukun itu. Namun, satu nama tiba-tiba disebut oleh pengawal, Abu Nawas. Raja langsung bersinar wajahnya. Benar. Panggil Abu Nawas. Kalau dia yang bicara, pasti ada logikanya, walau logika yang membuat kepalaku pening. Keesokan paginya, Abu Nawas datang dengan langkah santai, memakai sorban putih, jubah bersih, dan senyum licik khasnya. Ia memberi salam dan berkata, "Wahai Baginda, siapa yang membuat wajah mulia ini terlihat seperti kambing yang baru kehilangan rumput?" Raja menghela napas panjang. "Abu Nawas, aku bermimpi aneh semalam. Aku jadi pengemis miskin, tidur di jalanan, dan semua orang menertawakanku." Abu Nawas menatap serius sebentar, lalu tersenyum. "Lalu apa yang membuatmu takut, wahai Raja?" "Karena itu terasa nyata." "Apakah itu pertanda buruk?" Abu Nawas mengelus janggutnya pelan. Mungkin saja bukan pertanda buruk, melainkan peringatan halus. Mungkin Tuhan ingin Baginda tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat yang miskin dan lapar." Raja terdiam. "Mungkin benar, tapi kenapa rasanya seperti sungguhan? Aku benar-benar merasa hidup di sana." Abu Nawas menatap langit-langit istana seolah sedang menghitung laba-laba. "Baginda, boleh aku bertanya sesuatu? Saat Baginda bermimpi jadi pengemis, apakah Baginda membawa seluruh perbendaharaan istana di dalam mimpi itu?" "Tidak, tentu saja tidak." "Apakah Baginda membawa perhiasan atau makanan mewah?" "Tidak juga." "Lalu kenapa sekarang Baginda takut seolah mimpi itu benar-benar bisa mencuri harta benda dunia nyata?" "Baginda hidup di dunia, bukan di dunia mimpi." "Kalau begitu, mungkin Baginda terlalu serius bahkan saat tidur." Raja memutar bola matanya. "Jadi maksudmu aku harus bersikap santai meskipun sedang mimpi jadi pengemis?" "Benar, tuanku," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Bahkan dalam mimpi, seorang raja tetap bisa bahagia asal tahu cara tertawa pada dirinya sendiri. Beberapa malam kemudian, Raja penasaran dan berkata dalam hati, "Aku akan tidur lagi dan membuktikan kalau aku tidak takut mimpi itu." Namun begitu matanya terpejam, mimpi aneh kedua datang lebih parah. Kali ini ia bukan hanya jadi pengemis, tapi juga sedang ditangkap penjaga karena dituduh mencuri roti. Ia berteriak dalam mimpi, "Aku Raja Harun. Aku tidak mencuri." Tapi semua orang malah tertawa dan berkata, "Kalau kau Raja, aku ini Nabi." Ketika terbangun, Raja mendapati dirinya memegangi bantal sambil berteriak, "Ampunilah aku." Seluruh penjaga kembali panik. "Tuanku, mimpi lagi?" Raja mengangguk lemas. Aku dituduh mencuri roti. Bahkan dalam mimpi pun aku tidak dihormati." Maka Abu Nawas kembali dipanggil. Abu Nawas datang sambil membawa roti hangat dan berkata, "Sebelum Baginda bercerita, lebih baik isi perut dulu, siapa tahu mimpinya datang karena lapar." Raja tertawa kecil. "Kau benar juga. Tapi kali ini aku sungguh terjebak. Aku tak bisa mengendalikan apapun di dalam mimpiku." Abu Nawas menjawab tenang. "Itu artinya Baginda perlu belajar menguasai pikiran sendiri. Kalau Raja bisa memerintah ribuan orang di dunia nyata, kenapa tidak bisa memerintah satu mimpi?" Raja mendengus. "Dan bagaimana caranya memerintah mimpi, wahai bijak dari Baghdad?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidurlah lagi malam ini, tapi sebelum tidur, ucapkan ini 3 kali. Aku Raja, bahkan dalam mimpiku sendiri. Kalau berhasil, besok Baginda akan bangun dengan senyum lebar." Raja pun menuruti nasihat itu. Malam ketiga, Raja kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia sadar sedang bermimpi. Ia melihat dirinya di pasar, dan para penjaga mimpi datang ingin menangkapnya. Namun ia mengangkat tangan dan berteriak, "Berhenti. Aku Raja Harun, penguasa Baghdad, bahkan di alam mimpi." Ajaib.
semua orang berhenti bergerak. Para penjaga menunduk, rakyat bersorak, dan istana besar muncul dari balik awan. Raja tertawa puas. "Hah, sekarang aku menguasai mimpiku." Keesokan paginya, ia bangun dengan wajah bahagia. "Abu Nawas, kau benar. Aku kini bisa mengatur mimpiku sendiri." Abu Nawas menunduk hormat sambil menahan tawa. "Luar biasa, Baginda. Jadi mulai sekarang, kalau Baginda ingin menikmati kebahagiaan, tak perlu membangun istana baru. Cukup tidur saja." Raja menatapnya dengan curiga. "Kau mengejakku lagi, ya?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Tidak, tuanku. Aku hanya kagum, karena satu-satunya raja di dunia yang bisa membuat rakyat, istana, dan bahkan mimpinya sendiri tertawa, adalah Baginda." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid jadi lebih tenang dan sering bercanda, bahkan kalau mimpinya aneh sekalipun. Suatu hari ia berkata pada Abu Nawas, "Tadi malam aku bermimpi menjadi kambing, Abu Nawas." Abu Nawas menjawab cepat, "Wah, kalau begitu Baginda jangan makan rumput saat sarapan, nanti mimpi itu jadi kenyataan." Raja dan seluruh istana pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan begitulah, sejak hari itu, mimpi buruk raja berubah menjadi bahan tertawaan di seluruh Baghdad, berkat kecerdikan si Abu Nawas yang selalu tahu cara membuat masalah jadi lelucon. Kadang mimpi buruk hanyalah cermin dari kekhawatiran kita sendiri. Kalau kita bisa menertawakannya, bahkan raja sekalipun, tidak ada mimpi yang benar-benar menakutkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.